Ngomongin tadi, gimana kau dan ini apa dunia olahraga kita di saat ini? Kira-kira untuk PSSDO nih kita harus majuin apa nih untuk industri olahraga atau diplomasi olahraga? Ya, yang jelas memang industri itu harus, namanya juga industri kan, itu harus berjalan sesuai dengan tuntutan ekonomi. Jadi sepanjang itu memang tidak dilaksanakan, diperhatikan atau fokus pada hal-hal yang terkait dengan bisnis, ya itu belum industri. Gitu. Jadi memang kadangkala kata industri dalam olahraga itu sering disebut, tapi dalam pelaksanaannya itu belum sesungguhnya berjalan ya, sesuai rule daripada ketentuan industri olahraga itu sendiri. Jujur aja. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, karena kalau yang dinamakan industri dalam kaitan olahraga itu kan sebenarnya harusnya setiap komponen itu bergerak secara ekonomi. Ya, kayak ibarat saya sering katakan bahwa klub itu ibarat perusahaan. Ya kan, orang bekerja sama dia di situ. Ya kan, pemain, pelatih, semua bekerja di situ untuk mengharapkan penghasilan kan gitu. Nah, kemudian klub dari mana? Nah, klub itu kan dari penonton, tiketing, ya kan? Dari sponsor, dari hak siar, baru kemudian merchandise. Nah, pada kenyataannya di kita, klub-klub itu belum bisa memaksimalkan 4 hal itu minimal. Ya. Sehingga pemasukan klub juga ya balik lagi belum maksimal. Belum bisa berharap dari situ. Memang masih jauh. Panjang, ya? Jujur aja masih panjang perjalanannya. Karena ya seharusnya setiap klub itu kan punya stadion sendiri. Iya. Sehingga dia bisa mengatur ketika dia home, disitulah kesempatan dia menarik segala macam keuntungan lah, katakan begitu ya. Karena kalau klub tidak punya penghasilan, bagaimana dia mau cerita? Ini belum mau cerita besarnya ya, mau investasi lah di stadionnya sendiri misalnya, belum lagi mau melakukan pembinaan pemain muda misalnya kan gitu ya, itu kan biaya semua. Jadi omong kosong kalau tidak ada penghasilan yang maksimal gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kan semuanya pemain timnas. Iya. Nah, kan ketika ini berjalan, sebenarnya nggak usah susah-susah, nggak usah pusing-pusing mengelola timnas itu, mencari cikal bakal, asal klub itu diperbaiki semua. Ya, kinerjanya diperbaiki semua. Ya, dia harus diverifikasi. Semua klub peserta Liga 1 tuh harusnya diverifikasi semuanya. Kesiapan anggaran dia bagaimana, kesiapan stadionnya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga nanti akan bisa diukur. Kita sudah bisa ukur tuh pemasukan klub itu dalam satu musim kompetisi itu berapa gitu. Nah, disitulah kemudian baru kita tahu bahwa ini bisa berjalan gitu ya. Karena kita akan cerita yang lain, merchandise kan gitu ya. Merchandise tidak akan dibeli kalau nggak ada punya penonton atau punya pendukung yang fanatik. Ya kan, apa yang dia membeli gitu kalau nggak cinta benar sama klub. Nah, jadi ini memang masih panjang gitu ya. Kita bercerita soal industri di kita ini memang masih panjang. Tapi sebenarnya kalau kita memang semuanya mau menggarap ini, ya dan paham dengan persoalannya, ya saya kira bisa. Bisa ya. Kenapa enggak? Karena industri itu akan menunjang prestasi, itu udah pasti ya. Betul. Nah, jadi untuk membangun sebuah timnas yang bagus, ya bangun dulu ini gitu. Bangun dulu infrastruktur klub-klub ini. Karena disitulah berkembangnya para pemain-pemain cikal bakal timnas nantinya di situ. Gitu, Bang. Itu jangka panjang kan? Jangka panjang memang. Dan kita memang harus mengikuti prosesnya. Ya kan? Sekarang lah katakan. Jepang ya, kita bicara Jepang dulu ya. 20 tahun yang lalu bukan apa-apa Jepang itu. Iya kan? Tapi dia menunggu benar-benar waktunya. Dan sekarang dia permanen ikut Piala Dunia. Artinya dia taat dengan prosesnya itu. Ya. Dia verifikasi klub-klubnya, kemudian dia hidupkan liganya melalui industrinya, ya kan? Ya udah, disebar semua klub itu untuk berkembang.
pemain-pemain muda di situ, dan dia ambil pemain-pemain terbaik di Eropa untuk bisa main di liga dia gitu. Sehingga kemudian menyeraplah transfer ilmu lah di situ kan. Nah, sampai sekarang memang kita tahu liga Jepang itu termasuk liga Asia yang terbaik gitu. Gitu ya. Sehingga pemain-pemain top pun ingin mencoba ke liga Jepang itu. Ya, kalau Gitu, kira-kira. ada isu itu naturalisasi itu gimana tuh, Bang Radit? Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak, Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah, kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi, Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina, Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Kayak gitu, naturalisasi kan itu shortcut ya, jangka pendek gitu ya. Kayaknya tadi ngobrol tentang isu-isu dari anggota DPR tadi, apa yang mau tanya ke Mas Udan tadi? Jadi kan apa namanya, untuk menciptakan tim sepak bola nasional Indonesia yang hebat dan ditambahkan seluruh masyarakat Indonesia, ya kita harus membuat terobosan kan. Salah satunya adalah melakukan naturalisasi pemain. Tapi belakangan tiba-tiba ada yang nyeleneh ngusulin suruh kawin tuh. Menambahin. Ya sebetulnya begini. Saya sebetulnya dari dulu juga main sepak bola amatiran ya. Iya. Di sekolah, di kampus pemain sepak bola amatiran. Ya dulu itu mencari 11 orang yang main dari 100 orang. Itu modalnya nekat aja. Pokoknya yang berani turun, udah pernah main bola, berani ngehadang lawan, maksudnya lawan sepak bola ya, dan berani jatuh gitu, dia jadi gitu loh. Kok saya berpikir dulu dari 100 orang itu sebenarnya mudah nyari yang 11 orang untuk main bola gitu. Nah ini kita 270 juta itu nyari pemain 11 plus 11 itu cadangannya 22 orang itu kan kok susah bener gitu. Sebetulnya saya setuju sama Pak Uda bahwa sebetulnya kita perlu perbaikan dari infrastruktur persepak bola kita. Ya, yang tadi. Memang jangan jalan cepat tadi dengan naturalisasi pemain. Nah ini memang ada usulan yang out of the box ya. Out of the box itu. Jadi pemain asing diminta kawin dengan wanita perempuan Indonesia, perempuan lokal. Pasti itu jangka panjang ya, Bang ya. Karena kan nggak mungkin itu seketika jadi kan. Bayinya kan butuh waktu 17 tahun paling nggak gitu kan, 17. Saya pikir ini ide yang ya artinya out of the box, patut diikuti. Tapi kalau lebih baik kalau nggak nyari pemain sepak bola yang di Indonesia saja yang jago gitu, yang kawin misalnya menghasilkan pemain sepak bola yang handal gitu loh. Maaf ya, ini mungkin generasi saya itu dulu kan kita punya yang namanya Iswadi Idris, bapak saya kepala. Ada siapa lagi? Roni Patina Sarani. Roni Patina Sarani, kemudian Anjas Asmara yang kemarin ini Bambang Pamungkas dan belakangan teman-teman itu kan. Ya mereka sebenarnya generasi unggul gitu, nggak perlu nyari orang asing juga gitu sebetulnya. Itu kira-kira tapi ini out of the box ya. Saya pikir ini ide yang bagus, tapi saya pikir mungkin bercanda kali ya. Pembangunan ini. Kita tanya sama yang ahlinya. Iya. Ini mungkin secara gen, apakah gen itu akan mempengaruhi talenta atau memang apa ya? Gimana kira-kira? Karena menurut saya, maaf ya sebelum nambahin ya, kalau menurut saya main bola itu bukan genetik. Iya.
main bola itu latihan. Iya. Karena saya lihat orang-orang yang jago main bola memang karena latihannya rajin. Saya dulu ikut sepak bola apa namanya, kampung ya. Sering saya main bola makin bagus, tapi begitu berhenti main bola ya memang hilang. Ya, tapi sebetulnya buat saya sepak bola bukan genetik. Jadi sebetulnya sepak bola itu adalah fisik latihan. Gimana? Ya, jadi memang betul itu dari Kang Arya sebut itu. Memang apapun, bentuk apapun namanya olahraga, ya yang mengarah kepada keahlian, itu adalah faktor kali dari berapa kali dia melakukan kegiatan itu berulang-ulang. Jadi semakin banyak dia semakin baik dan mungkin ahli ya ke depan. Tapi ya terkait isu ini ya, isu soal naturalisasi ini memang wajar kalau kemudian muncul dari ya seorang anggota DPR, ya mungkin beliau ya mengamati gitu ya. Ada lagi nih pemikiran-pemikiran tadi di luar pemikiran yang sudah ada gitu, ingin menambahkan lah. Hanya kita kan juga harus realistis. Berapa lama lagi gitu harus kita lakukan ya. Belum lagi kita menyesuaikan aturan-aturannya. Ya kan? 17 tahun berarti Ada nggak pelanggaran 5 periode presiden. Bener, belum lagi, ya kan? Belum lagi itu tadi secara norma misalnya kan. Itu bagaimana memasangkannya gitu kan. Ya kan wanita kita terus ada ya katakan orang bule lah ya yang punya gen pemain bola gitu kan. Nah kan kita harus menunggu dulu kan gitu kan. Terus kemudian memasangkannya lagi. Ini kan sebuah aturan yang baru berarti kan. Walaupun memang ada juga secara diam-diam melakukan itu. Tapi kan ini kalau sudah dinyatakan di dalam kebijakan negara kan berarti kan ini sebuah aturan yang harus dibuat kan gitu. Nah kalau saya sih ya itu tadi kembali lebih kepada senang kepada proses ya. Memang waktu juga, tapi saya pikir masih lebih cepat, ya masih lebih asal prosesnya benar gitu ya. Prosesnya benar dilakukan dengan detail, secara presisi gitu ya kira-kira lah. Jadi membangun katakanlah sebuah tim yang besar, ya harus semua negara melakukan yang sama soalnya. Nggak ada yang keluar dari itu. Semua melalui klub-klub. Tidak ada yang tidak melakukan itu gitu maksudnya ya. Di Jepang, apalagi kalau kita bicara di Eropa itu semua pemain besar di klub. Nah, jadi kebijakan pemerintah harusnya diarahkan pro kepada hal tersebut. Katakanlah misalnya ada kebijakan aturan terkait peraturan ya yang memberi kemudahan kepada klub lah, terkait misalnya perbankan lah, katakan ada kemudahan nyambil kredit lah atau apalah misalnya gitu kan, permodalan lah misalnya gitu kan, terus kemudian profit sharing dari hak siar misalnya lebih kepada yang manusiawi lah, artinya klub itu kemudian juga ada semacam keberpihakan aturan ini yang penting kalau menurut saya. Terus kedua juga memang ini semua komponen harus turun. Karena semua itu sebenarnya kuncinya ada di penonton kita. Ya kan? Bagaimana kemudian mereka bisa nonton enak gitu, tanpa ribut. Ya, sehingga kemudian pertunjukan pertandingan sepak bola ini jadi pertunjukan yang menyenangkan. Tidak kemudian bisa berubah menjadi suatu yang menyeramkan, yang seperti banyak terjadi sekarang ini, ya kan, menyenangkan. Semua orang keluar dari stadion itu senang, bahagia, terhibur, gitu kan. Bukan sebaliknya, bukan mencekam. Nah ini sorry. Ini kan untuk menghidupkan industri itu, karena dengan industrinya hidup, ekonominya berkembang, pemain juga bisa hidup di situ, pelatih bisa hidup di situ, ya kan, sampai tukang massage itu bisa hidup, ya, karena si klub berjalan. Ya, ekonomi bergerak. Nah, disitulah sebenarnya pelan-pelan ya. Kalau ini dijalankan 10 tahun saja, ya penonton bisa ikut ya. Setiap klub yang menjadi tuan rumah itu memang bisa menghasilkan ya katakanlah keuntungan yang baik dari hasil pertandingannya. Kan itu bergiliran. Setiap home dia akan dapat keuntungan lah katakan. Nah itu saya kira kalau satu klub katakanlah punya penonton loyal setiap pertandingan 10.000 aja. Katakanlah tiket juga nggak usah mahal-mahal, 50.000 saja. Berarti sudah 500 juta income masuk ke klub itu. Dan itu diberikan kesempatan. Nah, satu lagi mungkin pro terhadap
transportasi. Kesulitan kita di negara kita ini adalah masalah transportasi. Iya, betul. Klub-klub itu ketika dia harus melakukan home and away, ya kita Iya. kan cukup jauh. Jauh. Bagaimana dengan yang Jakarta harus main di Papua, yang di mana namanya, yang di Palembang harus main ke Ambon misalnya, ini memang masalah. Nah, ini memang harus ada pro dari pemerintah terkait aturan ya, terkait kebijakan ini. Mungkin ada kemudahan-kemudahan terkait biaya transportasi. Ini memang belum terpecahkan. Nah, maksud Iya. kita arahkan ke sini. Dan setiap main itu harus home and away. Iya. Kenapa saya bilang? Ketika home itulah kesempatan sebuah klub mengambil keuntungan dari para penggemarnya yang datang untuk menyaksikan pertandingan. Nah, keuntungannya sekali lagi ketika klub itu besar, ketika dia dapat profit yang baik, nggak usah diajarin dia soal pembinaan pemain muda. Dia akan cari sendiri, karena itu kebutuhan. Iya, betul. Ya kan? Nggak usah diajarin, dia pasti cari itu. Iya, benar. Nah, jadi transfer keahlian itu sudah berlangsung sendiri dengan sendirinya. Nah, ditambah lagi dia juga butuh pemain-pemain asing yang baik misalnya. Ya, untuk satu memajukan klubnya, kedua untuk transfer keahlian. Nah, sekali lagi kuncinya yaitu tadi, klub itu harus kaya. Nah, kaya itu dibukakan pintunya gitu lah. Pemerintah ikut turun tangan di situ terkait pro kebijakan terhadap hal tersebut. Itu saya kira. Antara nonton olahraga dengan nonton klub, nah itu gitu. Kira-kira gimana? Kan kalau nonton olahraga, kita nonton sepak bola, kita nonton permainan olahraga. Tapi kalau nonton klub, klubnya harus menang. Ketika klubnya kalah, atau ini apa namanya, klubnya musuhnya itu musuh bebuyutan, kadang-kadang fansnya jadi agak sedikit. Ya, ini- Nah, ini gimana? Ini diedukasi ya. Memang ini yang menjadi PR besar kita. Di awal keributan selalu hal-hal yang terkait dengan hasil pertandingan, Iya, betul. ya kan? Nah, ini PR. Ini PR bagaimana kemudian merubah budaya tadi, berubah budaya kita menerima kekalahan. Juga ketika menang tidak secara eksplosif, berlebihan gitu kan. Nah, ini memang perlu dilakukan terus-menerus nih, edukasi kepada masyarakat ya. Jadi ya kepada penonton maksudnya. Ini memang harus turun tangan semua pihak ini, gitu kan. Nah, buat aturan-aturan terkait hal tersebut, ya kan. Jadi mungkin di tahap awal kalau saran saya bisa saja melalui pembatasan umur misalnya, ya kan. Karena kalau kita lihat secara grafik gitu kan, memang potensi keributan itu dimunculkan dari anak-anak usia yang masih sangat muda ya, anak belia. Ini biar lebih seru, kopinya kopinya udah datang. Kopi hitam tadi, kopi hitam. Mungkin apa lagi? Jadi perlu ada Edukasi ya. Biar sampai pagi nih. edukasi dan selektif kepada penonton-penonton yang hadir di lapangan. Tapi saya lihat cuma di sepak bola aja tuh. Kalau misalnya pertandingan bulu tangkis enggak begitu. Ya, betul. Memang hanya sepak bola. Ini cerita sepak bola gitu. Iya, makanya kalau yang lain kayak badminton, volley, Tapi atau sebetulnya begini, boleh nyambung ide ya, Bang Farah sama Pak Uden. Jadi saya tuh melihat banyak acara di Indonesia yang sifatnya itu mencari talenta. Contoh kalau untuk komedi ada stand up komedi, beberapa TV. Nyanyi atau bakat ada Indonesia mencari bakat, contohnya. Atau misalnya kalau kemarin yang lagi seru juga itu adu pintar mahasiswa dan dengan namanya Sama AI bukan? bukan. Jadi mencari talenta kepintaran anak-anak siswa Indonesia, mahasiswa itu ada juga talentanya, saya lupa namanya. Tapi Indonesia ini banyak sekali mencari talenta dan itu sifatnya dengan persorangan, kebanyakan persorangan. Kenapa nggak ada juga, mungkin ya kita perlu tingkatkan industri ini mencari talenta mungkin kelompok muda yang berbakat di olahraga, khususnya sepak bola. Atau mungkin perorangan. Kalau kita hari ini kan kita ngomongnya cari talenta kan, apakah itu tadi dengan model kawin paksa, model kawin paksa, saya bilang kawin paksa itu, iya kawin paksa, model zaman penjajah dulu tuh ada tuh, kawin paksa itu kan seperti itu kan, ya zamannya Pak Adi namanya Palawija gitu. Nah, apakah nggak bisa bikin misalnya talenta, misalnya bisa menghasilkan, contoh ya, talenta yang misalnya menghasilkan paling banyak gol dalam waktu 5 menit.
atau sesuatu yang sifatnya fun, tapi sebetulnya kita sebenarnya dalam rangka mencari talenta Ya. seperti itu. Yang mungkin kita perlu juga suatu apa namanya? Saya pikir orang Indonesia itu banyak keahliannya, banyak bisanya. Cuman memang kita belum punya cara atau belum ada cara mencari talenta yang berbakat. Ya, jadi sebenarnya untuk sepak bola sih sudah terbentuk Iya. pencarian bakat itu ya. Karena Ada memang ya, mau dari tidak mau anak-anak. ya. Jadi dari U13, 14, 15 itu ada masing-masing kompetisinya gitu ya. Yang terkenal, yang sudah sering banyak menghasilkan kayak Liga Kompas, Top Skor, itu memang di kompetisi usia muda. Masuk itu Liga Santri. terpantau. Ya, terus Liga Santri lain lagi nih. Ya. Jadi kompetisi itu memang banyak. Ya, saya kira tapi masih kurang, jujur aja masih kurang. Karena itu kan penyelenggaranya masih pihak swasta. Oh, swasta. Swasta ya dalam arti ini. Nah, mungkin perlu disupport lagi. Ambil lagi liga yang itu. Tapi ingat sebenarnya ada juga kompetisi-kompetisi usia muda yang dilakukan oleh klub, oleh klub, ya kan? Elite Pro namanya, Pro Elite ya, atau Elite Pro itu diikuti oleh anak-anak ya, kelompok umur, tapi mengatasnamakan klub yang ada di Liga 1. Nah itu juga sudah ada. Nah, cuma memang itu tadi balik lagi, namanya aturan, kadang-kadang ya diputar-putar ya, dimainkan, tidak alamiah. Jadi maksud saya begini, ya banyak juga klub-klub Liga 1 yang benar-benar tidak punya klub di level bawahnya, ya, dia hanya minjam saja gitu, Iya. hanya untuk menggugurkan aturan dia harus punya. Gitu. Nah ini kan mengakali aturan. Padahal sebetulnya kalau klub itu besar, klub itu kaya, itu nggak usah disuruh, dia memang butuh itu. Karena pemain yang lahir dari klubnya itu pertama dia akan sangat murah untuk dia jadikan ketimbang dia beli. Ya kan, ini ada bakat nih di klub lain. Pasti menjadi incaran klub yang lain juga. Ini pemain bagus nih. Semua klub incer dia nih. Gimana caranya supaya dia bisa pindah ke situ. Nah, tapi kalau dia sudah di klubnya sendiri kan akan beda rasanya. Nah, berlomba-lomba untuk menjadikan punya pemain-pemain yang bertalenta bagus itulah sebenarnya yang ingin diciptakan oleh federasi, oleh negara sebenarnya. Itulah yang harus menjadi tujuan gitu loh. Nah, masalahnya itu tadi, klub ini nggak berdaya gitu secara ekonomi. Dia nggak bisa bikin itu. Jadi perlu ada suntikan atau apa namanya itu, selain itu kemudahan. Ya, pro aturan kepada mereka gitu, yang bisa kemudian mereka maju gitu, secara ekonomi. Itu menurut saya intinya. Karena bukan apa, memang pelik ya ngomong olahraga ini, karena kenapa? Dia butuh talenta, dia butuh fasilitas, atau dia punya. Yang paling penting butuh modal ya kayak gitu. Ya. Butuh modal. Modalnya itu ya selain dia SDM oke. Karena muncul tuh bintang-bintang dari yang nggak tahu dari desa mana, ada gitu kan. Kalau tidak digali, tidak diramaikan dengan sebuah gathering anak atlet, itu nggak bakal muncul kan gitu dan seperti itu. Nah, kuncinya itu memang kebijakan ya, kebijakan modal atau kebijakan ilmu nih. Ya itu tadi kebijakan yang pada pro terhadap kepentingan klub. Klub kebutuhannya apa sih klub itu? Nah, misalnya kan, oh butuh modal, ya oke. Oh butuh aturan yang pro pada mereka. Nah itu aja dulu. Kalau itu kemudian bisa memberikan hal positif buat klub, ya otomatis klub akan terus berkembang kan. Nah sehingga profit dia akan terus meningkat. Nah satu hal lagi yang tidak boleh juga lupa, ya klub juga harus dikelola seperti juga bisnis. Mohon maaf nih kebetulan ya, klub-klub di sebagian di kita itu kan tergantung pada figur, ya kan? Iya. Ya katakanlah pejabat, ya pejabat pemerintah atau pejabat politik, sehingga kadangkala ketika dia
dalam kontestasi, Iya. tidak beruntung dan sebagainya, klub itu jadi ikut berpengaruh, Betul, jadi betul. ya jadi mundur gitu kan. Betul, betul. Berapa banyak lah terjadi Iya, ya, iya, nggak usah iya. kita sebutkan. Betul. Ketika si tokoh ini kemudian meninggalkan klub itu langsung Iya, bahkan runtuh. bubar lah gitu Betul, ya. betul. Antap apa namanya, gak karuan. Jadi pemainnya kemana, Itu pelatihnya kenapa tuh? kemana. Kalau Kang udah ngeliat, kenapa? Apa karena kultural kita, budaya kita yang patron, ataukah memang seorang ketua harus punya modal, harus punya power politik, atau gimana? Ya karena pada awalnya udah salah. Klub itu kan seperti perusahaan, harus dikelola sebagaimana juga perusahaan, Profit ya. harus profit, Hmm. bukan untuk kepentingan si pejabat itu, hanya untuk menaikkan stabilitas misalnya kan dalam hal kontestasi apa tertentu, bukan. Tapi politiknya ekosistemnya harus berjalan. ekosistemnya dukung. Apa? Ekosistemnya dukung, ekosistem dunia olahraga. Ya harus dipaksakan. Jadi artinya harus dipaksakan secara ekonomi. Klub itu harus berjalan sesuai dengan real bisnis. Nggak boleh keluar dari Istilahnya itu. klub itu kayak PT lah ya. Kayak PT perusahaan. Memang kayak PT. Manajemennya Ah, ada, jelas, ada Iya. pertanggungjawaban, untung rugi. Kan ada orang yang kerja di dalam, pemain, Hmm. pelatih, sampai dengan official di dalamnya itu semua kan orang bekerja untuk klub. Ya kan? Nah, klub dari mana dapatnya uangnya untuk menggaji apa semua ini? Ya dari tiketing penonton, dari hak siar, juga, ya. dari merchandise. Nah, ini harus dimaksimalkan supaya mereka bisa dapatkan dengan benar utuh gitu loh. Sehingga betul-betul mereka dapat profit itu jelas. Itu yang sebenarnya yang selama ini mungkin Artinya kemudian menegaskan kebijakan pro liga itu, kebijakan pro terhadap pada apa klub. klub itu adalah kebijakan yang berpihak kepada mereka untuk menumbuhkan Ya. ya si klub-klub itu eksis gitu. Iya. Kira-kira gitu ya. Betul. maksudnya ya. Karena ya ketika dia punya uang, ya, dia akan berinvestasi. Ya, ya. Dia akan ya apa namanya sampai yang paling tinggi itu sampai dia punya stadion sendiri. Iya, Karena klub yang punya stadion itu sendiri itu beda. iya, iya. Dia akan membangun sejarahnya, Iya, benar, benar. ya. Dia akan bangun kultur di situ. Dia bisa bangun katakanlah kayak dia bikin patung tokohnya di Iya, situ iya. kan, itu dia dihormati sebagai apa Tapi ada yang filosofi. juga Pak Den. Ah. Saya kan dulu main Persija kan. Yang di Menteng udah nggak ada. Oh iya. Ya, itulah. Itu karena tanahnya bukan milik dia tuh. Oh, iya. Itu tadi, masalahnya itu tadi. Nggak dihibahkan, gitu kan? Dipinjamkan, nah itu problem. Jadi memang kita sulit. Kalau Bandung masih ada tuh. Iya, iya. Ya, itu tadi keberpihakan itu. Jadi perlu ada keberpihakan kepada klub dari pemerintah. Pemerintah. Pelihara tuh. Pemerintah terhadap perkembangan klub-klub. Klub itu. Iya, benar. Iya, benar. Mungkin yang mendekati yang disampaikan Pak Oden itu adalah salah satunya ya Persib, Iya, betul. Persija sama Bali United kan. Iya. Ini yang Contoh mana? yang baik, contoh yang memang terpelihara ya. Misalnya kan Persib ya, itu kan punya stadion sendiri dan sangat Iya. sangat apa Bersejarah. namanya bersejarah di Arwahnya di situ. Makanya dia Mendesnya sampai sekarang tuh masih tetap ya, ketika fansnya juga paling besar. Iya, betul. Karena gini ya, setiap klub itu butuh fanatisme, butuh penonton yang loyal, ya kan. Nah, sebaliknya klub juga harus membangun itu. Klub tuh harus membesarkan timnya supaya tidak kalahan lah katakanlah misalnya. Sehingga pecinta itu akan terus dukung dia. Iya, iya. Senang dengan klub yang menang tuh pasti semua penonton tuh senang dengan klub yang suka menangan gitu kan. Kecuali memang dia sejarahnya panjang ya. Oh, tahun ini memang sedang tidak baik. Tapi dia tetap loyal. Nah, itu ada memang. Tapi itu harus dibangun dulu sejarahnya yang panjang. Ini Kalau nih, udah cinta itu ya udah enaknya dibuat kajian ya. Saat Iya, kita buka iya. itu dulu ya. Ini kalau dibikin disertasi jadi nih. Siapa ini Iya, dokter? iya. Dokter. Dokter. Siapa yang dokter? Siap jadi apa kan? Ya. Itu Nah, saya tapi kira. itu menarik. Jadi bagaimana judul besarnya adalah membangun peradaban sepak bola dengan sepak bola ekonomi Ya, ya, Pak. Indonesia. itu saya kira. Bahkan saya tulis waktu di apa namanya di disertasi saya itu salah satu apa namanya ya teori baru saya bilang. Jadi itu penemuan baru, teori yang saya katakan itu apa namanya? Itu adalah salah satunya bahwa kita pertama itu pembinaan sepak bola bukan melulu dari pemain, bahkan dari penonton. Ya kan?
dari penonton dulu. Penontonnya udah baik, barulah pelan-pelan kemudian pemain itu bisa kita dapatkan. Karena dengan kompetisi yang kompetisi yang berjalan dengan baik, terus berkesinambungan, berkelanjutan, ya kan? Ekonomi klub juga semakin meningkat. Pelan-pelan pemain itu akan ditemukan. Betul. Karena menemukan pemain kan kayak menemukan tukang aja rapi, ya kan. Oke. Ya. Siap. Ini kayaknya bagus ya sih kita buat sebuah kajian atau sebuah ini. Satu lagi Bang, Apa gitu? waktu saya kecil, waktu saya SD itu, saya senang sekali sepak bola. Pertama karena nonton di TV. Kedua itu ada tokoh yang saya idolakan. Nah dulu saya ingat saya waktu SD, waktu kecil ya kita samain masa kecilnya, nggak semua sama. Itu suka nonton suka baca komik bola. Itu dulu komik bola di majalah Eko. Tokohnya namanya Roll Dijkstra. Roll Dijkstra waktu itu. Dan itu membuat saya sangat cinta bola karena Roll Dijkstra ini tokoh muda. Oh iya. Ingat kan di majalah Eko, Roll Dijkstra, dan dia Belanda. Nah, dan ini dia punya gocekan ya, istilahnya gocekan ya. Cakep banget gitu loh. Dan dia punya kisah-kisah yang jadi kenapa dia bisa. Jadi saya waktu main bola, saya menerapkan apa yang dilakukan oleh Roll Dijkstra. Dia diajari sama seorang suhu dari Cina. Bahwa dia harus menghafalkan letak musuhnya di kiri kanan, posisi 3 orang pemain. Iya. Oke. Tapi itu ternyata menimbulkan kecintaan pada bola. Ya. Ini kita menantang nih pada anak-anak Indonesia yang suka bikin komik segala macam, bikinlah komik bola. Ya. Oke, menarik ya cerita tentang olahraga ini akan membangunnya kita kayaknya banyak butuh kajian-kajian olahraga. Tapi tadi membangun peradaban dan kecintaan bola. Ya, membangun peradaban olahraga dan ekonomi. Membangun peradaban dan ekonomi olahraga. Kayak itu untuk mencintai gitu. Oke, kayak gitu. Sampai sini dulu. Salam dia. Thank you, Dek.